Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Fantastic Doctor ingin menyampaikan hasil dari kelompok kami, yaitu pertanyaan yang telah diberikan oleh narasumber tentang masalah religiosity 5.0. Kesempatan ini kami ada 4 orang. Saya Ahmad Riyadi, kemudian di sebelah kanan saya ada, dan di sebelah kiri saya ada Suhaimi. Sedangkan kameramen adalah Ardianto. Mungkin di kesempatan ini kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan oleh narasumber. Untuk pertanyaan itu akan kami jawab dengan semampu kami. Untuk pertanyaan pertama yang akan dijawab oleh saudara Bapak Suhaimi mengenai tantangan apa saja yang akan dihadapi oleh para peserta didik di masa yang akan datang dan sangat berbeda dengan masa lampau. Untuk kita ketahui, kehidupan masyarakat kita pada masa dulu untuk mencari kehidupan itu adalah dengan cara bertani dan berburu, sehingga tatanan kehidupan baik sosial maupun pendidikan sangat minim segi ilmunya dan wawasannya, dan kurang berkembang pada masa dulu. Namun untuk meningkatkan tatanan kehidupan yang lebih maju seperti tatanan pendidikan dan wawasan sosialnya, masa kini itu banyak asumsi-asumsi baru, pendapat-pendapat baru untuk meningkatkan tatanan yang dimaksud. Seperti asumsi salah satunya adalah religi society 4.0 yang mereka ciptakan, yang mereka buat untuk meningkatkan tatanan kehidupan sosial dan pendidikan yang selaras, yang lebih maju. Begitu, Pak. Baik, terima kasih atas jawaban yang diberikan oleh Bapak Suhaimi. Baiklah, kita lanjutkan untuk soal yang kedua. Saya akan bertanya kepada rekan kami, Dian, apakah cara belajar tradisional dengan pola guru ceramah di depan kelas, peserta diberi tugas PR dan ulangan, ujian saja, atau seperti dengan cara belajar Vicky Naiki, Putra Aji Adhari Khordin, tukang las rumahan dari Bone, perakit helikopter. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi tentu saja tidak. Artinya belajar tidak cukup hanya dengan membaca, menulis, atau mendengarkan saja. Jadi belajar bisa saja dilakukan dengan cara otodidak, artinya mencoba dan mencoba. Nah, yang terpenting adalah kita memiliki minat dan motivasi untuk belajar, sehingga mau belajar, mencoba, dan bahkan mencipta. Dengan catatan berani untuk mencoba, berani untuk salah, dan berani untuk memperbaiki kesalahan itu, sehingga kita memiliki kreativitas dan mampu untuk berpikir kritis. Jadi mungkin menurut saya itu yang bisa kita lakukan. Terima kasih. Baiklah, kita lanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan yang ketiga. Jika cara tradisional tidak cukup, apa saja yang harus dilakukan oleh para peserta pendidik dalam menyiapkan para peserta didik untuk menghadapi tantangan masyarakat 5.0? Kepada Bapak Rahmat Riyadi, kami persilakan untuk menjawab. Baik, saya akan mencoba pertanyaan ketiga dari
Aliman. Mungkin jika cara tradisional para pendidik tidak cukup untuk menyampaikan tantangan masyarakat 5.0, maka yang harus dilakukan pendidik salah satunya adalah melalui pembelajaran IT atau ilmu teknologi yang sudah dibudidayakan oleh Monojokori yang berasal dari Jepang, dan salah satunya bisa mengikuti BIMTEK atau bimbingan teknis penggunaan ilmu IT seperti yang kita lakukan pada hari ini, yaitu POP, program organisasi penggerak. Jadi mungkin itu saja jawaban dari saya, dan saya ucapkan terima kasih. Untuk pertanyaan berikutnya, pertanyaan nomor 4 yang akan dijawab oleh Saudara Bapak Muhammad Aliman. Pertanyaannya, bagaimana pendapat Anda tentang apa yang dilakukan dua anak SD dalam video YouTube berjudul Our Camping to Ban Plastic Bag in Bali? Apakah ini contoh implementasi pendidik pada masyarakat 5.0 dan mengapa? Kepada Bapak kami persilakan untuk menjawab. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Ardian, yaitu jawabannya iya, karena mereka mampu berpikir secara kritis sehingga mereka dapat menemukan ide berupa solusi dari masalah sampah itu sendiri yang ada di negara kita ini, Indonesia saat ini, yaitu mengenai sampah. Jadi dengan adanya sampah itu sendiri, sebenarnya negara kita dilarang dalam penggunaan tas plastik. Nah, oleh karena itu secara tidak langsung dapat mengurangi sampah plastik. Inilah jawaban dari saya. Pertanyaan dari Bapak Ardian, kami ucapkan terima kasih. Pak Muhammad Aliman yang sudah menjawab pertanyaan tersebut. Demikianlah hasil diskusi dari kelompok kami Pantas Support mengenai pertanyaan Realizing Society 5.0. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.